Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Merci Buana. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya para mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan online pada mata kuliah Manajemen Energi. Sebelumnya saya perkenalkan saya dulu. Saya Darmansyah, dosen Teknik Mesin Universitas Merci Buana. Kebetulan saya sudah 10 tahun lebih di Merci Buana. Untuk pendidikan S1 saya di jurusan Teknik Mesin, kemudian melanjutkan di program S2, mengambil spesifikasi Material Science and Engineering. Untuk buku yang akan saya pakai dalam proses perkuliahan ini adalah mengambil sesuai silabus pada sistem informasi di Merci Buana, yaitu Energi Manajemen, karangan Wayne C. Turner dan Steve Doty. Ya, buku ini kebetulan saya tidak bisa mengupload di POS di program POST karena filenya cukup besar, ya. Karena di program POS hanya dibatasi untuk 5 MB. Buku ini kalau tidak salah hampir di atas 20 MB. Silahkan para mahasiswa untuk dapat mencari secara mandiri di internet, cukup banyak yang gratisan. Judulnya seperti ini, Energy Management Handbook 6th edition, pengarangnya Wayne C. Turner and Steve Doty. Baik, saya akan pada pertemuan pertama, saya tidak akan secara mendetail menjelaskan tentang energi manajemen, tapi saya akan coba untuk membahas kisi-kisi pada perkuliahan yang akan kita lalui, ya, sesuai dengan pembahasan yang ada pada textbook. Oke. Ya. Konten pertama adalah tentang introduction, jelas. Chapter pertama, semua buku juga akan membahas pendahuluan, ya. Ada background-nya, latar belakang, the value of energy management profession, some suggested principle of energy management. Yang menariknya adalah di sini juga dibahas tentang energy management profession. Akan kita bahas nanti bagaimana energy management menjadi satu item tersendiri di dalam dunia industri dan menjadi di akhir dekade ini, bahkan di Indonesia juga baru masuk sekitar tahun 2000-an ke sini, itu baru muncul energy management. Di beberapa negara maju lebih dulu pastinya. Kedua adalah efektif energi manajemen, ya. Bagaimana agar energi manajemen bisa dapat dilakukan secara efektif, ya. Ketiga akan kita lihat energi audit, ya. Pemeriksaan energi auditing. Mengapa energi itu harus diaudit, dilakukan pemeriksaan, ya, karena nanti ujung-ujungnya dalam setiap industri pasti energi audit itu akan berimpact, ya, kepada biaya, ya, sehingga banyak sekali pada proses auditing energi ditemukan pembiayaan terhadap energi yang sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian kita lihat di sini ada bab 4, yaitu economic analysis, analisa ekonomi, ya. Orang akan bertanya, kok energi sampai membahas masalah penganalisaan ekonomi? Betul, karena energi akan sangat bergantung, akan sangat berdampak kepada ekonomi, ya. Nanti akan kita lihat di sini dibahas secara lanjut di pertemuan berikutnya.
Baru kelima dan bab-bab selanjutnya akan dibahas untuk aplikasi di lapangan. Pertama adalah di sini boiler and fire system, ya. Boiler, ya, Anda harus tahu boiler itu apa. Kemudian steam and condensate system, ya. Ketujuh, cogeneration system, ya. Kedelapan, waste heat recovery, ya. Kesembilan, building envelope. Kesepuluh yang sering kita pakai dan di seluruh gedung, di seluruh bangunan pasti ada HVAC system. Ke-11, electric energy management, ya. Jadi ada manajemen energi untuk listrik. Kemudian ke-12 adalah energy management control system. Ya, ini yang cukup penting, ya. Bagaimana kita bisa mengatur, mengontrol energi manajemen. Ke-13 kita akan bahas yang sering orang awam tahu, ya, dan sering digembar-gemborkan tentang lighting, ya, penerangan cahaya. Ini paling gampang, ya, baik di rumah tangga sampai di tingkat industri skala besar, di gedung, apartemen, mall, hotel, segala macam yang memerlukan penerangan. Ini adalah yang paling mudah dilakukan untuk dilakukannya energi manajemen. Kemudian ke-14 kita akan coba lihat, ya, energi system maintenance. Ya, jadi energi manajemen itu perlu di maintenance, harus ada. Bagaimana kita bisa mengukur dan mengontrol serta memonitor pemakaian energinya. Ke-15 kita lihat industrial insulation. Ke-16 use of alternative energy. Ini sudah mulai kita lihat di sini alternatif energi apa yang akan digunakan, yang akan disodorkan sebagai salah satu opsi, ya. Di negara-negara berkembang bahkan sudah mulai, di negara-negara maju bahkan sudah mulai digunakan efek dari gelombang air laut, ya. Karena di bawah laut sana itu gelombang air lautnya, gelombang itu digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, ya. Kenapa bisa? Kita akan lihat nanti. Anda bisa lihat di YouTube banyak sekali bagaimana negara Jepang itu bisa membangkitkan energi listrik dari gelombang air laut, ya. Indoor air quality, ya. Apa hubungannya, ya, kualitas udara, ya, terhadap energi manajemen. Ke-18, electric and gas utility rates for commercial and industrial consumer. Jelas bisa kita lihat, ya, PLN sebagai di negara kita, PLN sebagai penyedia listrik utama, ya, itu sebagian besar energinya yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh para industri, ya. Nah, di setiap negara rates-nya, ya, rates itu adalah harga energi, ya. Kalau di sini bahasanya adalah electric and gas utility rates, itu adalah maksudnya adalah harga energi. Jadi kalau kalian lihat di tagihan PLN per bulan di rumah masing-masing kan ada, silakan dibaca, adalah rates itu maksudnya adalah rupiah per kWh, ya. Jadi adalah harga energi, ya. Ini kalau di bab ini dibahas tentang
harga energi untuk industri. Itu akan jadi berbeda. Ke-19 akan kita lihat thermal energy storage. Ya. Ke-20 code standard and legislation. Ya. Ini kita akan lihat EPAC ya, the Energy Policy Act of 1992. 21 natural gas forecasting, 22 control system, 23 energy security and reliability, ya, keamanan energi, dan kehandalan energi. Ya, ini yang cukup penting dan saya kira di seluruh dunia isu security and reliability energi akan menjadi isu yang global karena energi semakin lama semakin dibutuhkan, tetapi raw energi, sumber dari energi semakin berkurang karena kita masih sangat menggantungkan energi kepada gas, minyak bumi, batu bara sebagai pembangkit energi listrik. 24 utility deregulation and energy system outsourcing. Ya. 25 financing energy management project. Ya. 26 commissioning for energy management. 27 ya. Measurement and verification of energy saving. 28 ground source heat pump applied to commercial building, and terakhir adalah sustainability and high performance green building. Ya, ini green building sudah banyak soundingkan. Ya. Saya mungkin untuk mata kuliah energi manajemen, jika berdasarkan buku ini waktunya tidak cukup. Sebanyak 14 kali pertemuan saya kira untuk membahas ini tidak cukup. Saya akan memilih berdasarkan silabus yang ada di Mercu Buana, dan juga mungkin saya akan memberikan beberapa pembahasan yang ada dalam buku ini yang inline dengan isu-isu terbaru di dunia energi manajemen. Ya. Silakan para mahasiswa untuk dapat mendownload sendiri, mencari buku Energy Management Handbook 6th edition, ya, pengarangnya Wayne Turner. Ini banyak sekali di internet, ya. CRC Press, The Fairmont Press jadi penerbitnya itu. Oke.